Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang bentar, belum kesini. Iya, membahas tentang operasi vektor. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu bisa menggunakan empat cara. Yang pertama nanti metode segitiga, metode jajar genjang, metode poligon, kemudian yang berikutnya secara komponen ya. Nanti sih paling sering menggunakan komponen itu karena lebih gampang tanpa menggambar. Oke, yang pertama kita menjumlahkan vektor dengan metode segitiga. Contoh, enak ya contoh. Jadi misalnya di sini ada vektor AB, kemudian ada vektor BC ya. Jadi kalau misalnya vektor AB ditambah BC tinggal kita letakkan, ini kan ujung nih, AB ujungnya kan di sini. Nah, untuk menjumlahkan dengan BC, maka pangkal dari BC kita letakkan di ujung AB. Jadi dia kayaknya itu berlanjut gitu, Bana. AB ditambah BC. Nah, hasilnya adalah dari pangkal vektor pertama ditarik garis ke ujung vektor kedua. Jadi hasilnya AC. Jadi secara grafis atau secara gambar seperti ini. Jadi kalau AB tambah BC hasilnya adalah AC. Ini metode segitiga. Bisa juga kita menggunakan metode jajar genjang. Kalau segitiga tadi pangkal vektor yang kedua diletakkan di ujung vektor yang pertama kan. Nah, tapi kalau metode jajar genjang pangkal ketemu pangkal. Jadi ini misalnya ini ada vektor A, ini vektor B. Nah, pangkalnya kita temukan dengan pangkalnya. Kemudian kita tarik garis sejajar ini. Nah, kita tarik garis sejajar, kemudian ini kita juga tarik garis sejajar. Maka tengah-tengahnya inilah yang disebut dari vektor A tambah vektor B hasilnya nih. Nah, jadi secara grafisnya ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B. Nah, maka ini disebut penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang. Nah, seperti kita lihat ini membentuk sebuah jajar genjang. Nah, ini membentuk sebuah segitiga. Oke, jadi harus dilihat ya nak ya, kalau segitiga berarti pangkal vektor kedua diletakkan di ujung vektor pertama. Nanti baru ditarik garis dari pangkal vektor pertama ditarik ke ujung vektor kedua. Nah, kalau jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal. Pangkal vektor pertama ketemu dengan pangkal vektor kedua. Nanti baru kita tarik garis yang sejajar, tarik lagi dengan garis yang sejajar. Nah, ini tengah-tengahnya ini yang kita sebut penjumlahannya. Oke. Dengan menggunakan poligon ini biasanya untuk menjumlahkan vektor yang lebih dari dua. Kalau dua vektor bisa menggunakan segitiga dan jajar genjang, tapi kalau vektornya itu terdiri dari lebih dari dua vektor, maka kita harus menggunakan poligon. Yang namanya juga poli ya. Poli itu berarti banyak, lebih dari dua. Oke. Nah, sama menggunakan metode segitiga. Jadi kita pakai lanjut saja nak. Berarti ini lihat nih contoh ya, vektor A ditambah vektor B, jadi pangkal vektor kedua diletakkan di di ujung vektor pertama, kemudian pangkal vektor ketiga letakkan di ujung vektor kedua, kemudian pangkal vektor keempat diletakkan di ujung vektor ketiga. Nah, hasil akhirnya adalah dari pangkal vektor pertama ditarik garis ke ujung vektor yang terakhir. Nah, jadi kalau seperti ini, vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Stop. Nah, kalau misalnya ada vektor E lagi, misalnya vektor E-nya ke kiri, kita tulis ke kiri gini. Nah, maka kita hubungkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Nah, karena ini berhubung sampai D saja, berarti pangkal dari A kita hubungkan ke ujung dari D. Nah, inilah yang merah, inilah hasil dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Ibu lupa nulis. Oke, ini secara grafis ya nak ya, bukan secara apa ya, angka-angka gitu ya, bukan secara komponen, secara digambar itu seperti itu. Oke, nah ini dia yang paling sering nih, secara komponen, karena kalau pakai komponen kita bisa menghitung-hitungnya. Kalau secara gambar seperti ini. Baik, kalau secara komponen misal di sini ada AC, itu vektor AC itu min 3, 3 berarti dinyatakan dengan vektor baris ya. Ini vektor baris. Kemudian vektor AB-nya itu 4, 2. Kalau kita mau lengkap tuh biasanya min 3i
3J. Kalau dalam bentuk komponen berarti min 3I tambah 3J gitu Bana. Nah, tapi kalau dalam vektor baris, I sama J-nya tidak dituliskan. Oke, untuk mencari vektor AC ditambah vektor AB, ya, vektor AC ditambah vektor AB, tinggal kita tambahkan angka-angka yang seletak. Nah, jadi yang ini kan min 3 dengan 4 kan seletak. Jadi kita tuliskan min 3 tambah 4, kemudian 3 ditambah 2. Ya, berarti 3 ditambah 2. Hasilnya adalah min 3 tambah 4, 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Jadi jika AC-nya min 33, AB-nya 42, maka kalau ditambahkan AC tambah AB, vektor AC tambah vektor AB, maka hasilnya adalah 15. Oke. Itu secara komponen. Secara komponen itu berarti tidak digambar. Dia langsung pakai hitung-hitungan. Oke, sekarang ada yang namanya pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor ini memang agak-agak lebih rumit dibanding penjumlahan. Pengurangan vektor biasanya menggunakan metode jajar genjang. Perhatikan baik-baik ya nak ya. Jika ada ini vektor A, kemudian ini vektor B, ini vektor A, vektor B. Nah, kita mau mencari vektor A dikurang vektor B. Perhatikan baik-baik. Ini kan vektor A. Ini vektor A, berarti untuk mencari vektor A dikurang vektor B, vektor A kan berarti tetap, kita gambarnya berarti vektor A kita gambar tetap, dikurang vektor B. Nah, karena ini vektor B, dikurang vektor B, min B-nya berarti kan lawannya ini nak, berarti ke sini arahnya. Panjangnya harus sama ya, misalnya 2, berarti kesininya 2, tapi berlawanan arah dengan B-nya. Jadi kalau B-nya ke atas, maka min B-nya ke bawah gini. Nah, karena A dikurang B, berarti ini A dikurang B. Nah, kalau ke atas kan B, berarti min B-nya ke bawah. Berarti dikurang B. Nah, ini kan karena menggunakan metode jajar genjang, pangkal ketemu pangkal, maka kita tarik garis jajar. Ini kita tarik juga garis jajar dari tengah, hubungkan ke ujung sini. Nah, inilah yang kita dapatkan dari kita dapatkan dari A dikurang B, vektor A dikurang B sama dengan vektor C-nya. Oke, sekarang kita tukar. Bagaimana kalau vektor B dikurang vektor A? Nah, dari sini nih, vektor B dikurang vektor A. Berarti vektor B-nya tetap kena kan? Vektor B-nya tetap. Nah, vektor A-nya kan tadi ke kanan. Maka kalau dikurang vektor A, berarti kan min A-nya kan berarti lawan dari A-nya ke sini. Nah, berarti ini dia. Nah, harusnya kan tadi A-nya ke kanan. Nah, karena A-nya negatif, dikurang berarti dia ke kiri nih lawannya. Oke, jadi B, vektor B dikurang vektor A. Nah, pakai metode jajar genjang, kita tarik garis jajar, hubungkan dari tengah ini ke ujung sini. Ini namanya vektor C, di mana vektor C ini kita dapatkan dari vektor B dikurang vektor A. Nah, jadi kalau dikurang nih nak, nah ini berarti kan lawan dari vektor A. Tadinya vektor A-nya ke kanan, maka lawannya ke kiri. Nah, kemudian dikurang vektor B, nih yang tadi ini, berarti nah lawan dari vektor B. Vektor B-nya kan tadi ke kanan atas, maka dia ini ke bawah. Nah, ini dia. Oke, gitu ya. Baik, nah yang secara komponen, secara hitung-hitungannya tuh seperti ini. Contoh, misalnya diketahui vektor AB-nya 42, kemudian vektor AC-nya negatif 3, 3. Kalau kita mau mencari hasil dari vektor AB dikurang vektor AC, perhatikan, kalau pengurangan langsung tuh susah nak, jadi kita bawa ke penjumlahan. Jadi AB dikurang AC itu bisa kita tulis AB ditambah min AC, ya kan? AB ditambah min AC, karena apa? Karena plus ketemu min kan jadi min juga. Jadi kita bawa ke penjumlahan biar gampang. Oke, berarti kita tuliskan di sini AB-nya 42 ditambah, nah min AC berarti di sini min. Nah, yang ini kan AC nih. Min 33 kan AC. Jadi ini min, AC-nya kita tulis nih min 33, min 33. Nah, baru kita operasikan. Ini tetap berarti ya 42 ditambah ini dengan ini kan jadi plus, yang ini dengan ini kan jadi min. Oke, paham ya? Oke, ulangi. Jadi AB dikurang AC kita bawa ke penjumlahan. Jadi AB dikurang AC itu sama juga dengan AB ditambah min AC. Nah, AB-nya kita tulis ditambah min, AC-nya kita tuliskan. AC-nya adalah min 33. Min 33 baru kita operasikan, Nak. Berarti 42 ditambah ini ketemu ini min jadi plus
Ini ketemu ini jadi min 3. Ya udah, berarti langsung kita tambahkan yang seletak seperti tadi. 4 ditambah 3, 7, 2 ditambah min 3, min 1. Oke, itu dia hasil dari vektor AB ditambah dikurang vektor AC. Oke, ada lagi namanya perkalian skalar dengan vektor. Skalar itu adalah sebuah bilangan, jika kita kalikan dengan vektor hasilnya seperti apa. Perhatikan, misalnya di sini ada vektor A sepanjang ini misalnya. Nah, kalau vektor B itu adalah vektor A dikali 2, maka panjangnya jadi 2 kali dari A. Berarti ini misalnya 1A, di sini kita tambah lagi 1A lagi. Nah, ini artinya B itu adalah 2 kali dari vektor A. Kalau negatif 2A berarti arahnya yang berlawanan. Nah, panjangnya sama dengan 2A, tapi arahnya berlawanan kalau dia negatif. Baik, di sebelahnya nanti apa ya? Nanti kita akan membahas beberapa contoh soal. Baik, biar tidak terlalu panjang videonya,